Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi la ilaha illa huwa. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan, sementara saudara kita, kerabat kita sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Dan kita iringkan dengan doa-doa, semoga mereka diterima amal ibadah dan diampuni dosa-dosanya. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup, yang itu artinya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan kesempatan kita, mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah menyisakan, mengiringi sisa-sisa waktu kita untuk bertobat kepadanya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 juga ditambah ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsun, dan hendaklah memperhatikan setiap diri ma qaddamat lighad, apa yang dikerjakannya lighad, untuk hari esok. Hari esok, yang dimaksud hari esok itu adalah hari akhir. Bekal apa yang disiapkan untuk hari akhirat itu? Lalu Allah mengulangi kembali pernyataan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, menunjukkan betapa pentingnya persoalan ini, sehingga Allah berulang kali menyatakan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui siapa yang sungguh-sungguh mempersiapkan bekal hari akhirat. Siapa yang ia terlupakan, ia lupa diri, orientasinya hanya dunia, pikirannya dunia saja. Padahal inna ila rabbika ruja'an, dia akan kembali kepada Allah. Di ayat berikutnya, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladina nasullaha, menjadi orang yang melupakan Allah, fangsahum anfusahum, lalu Allah melupakan diri mereka sendiri. Ulaika, mereka itu mereka afasikun, adalah orang-orang yang fasik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita disibukkan dengan berbagai kehidupan di dunia ini, ada sesuatu
yang Allah ingatkan. Jangan sampai lupa akan hakikat hidup. Apa hakikat hidup itu? Bahwa manusia akan kembali kepada Allah, bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah. Ketika manusia lupa akan hakikat hidup ini, lalu Allah pun melupakan diri mereka sendiri, sehingga akhirnya seperti apa yang dikatakan, disebutkan, bagaimana nasib Bani Israil, orang-orang utul kitab. Wala takunu kalladina utul kitab, dan jangan kalian menjadi seperti orang utul kitab. Salah satunya yang dimaksud itu adalah jangan menjadi seperti orang Bani Israil yang mereka awalnya dibimbing, dituntun oleh setiap nabi, dan mereka dalam keadaan taat kepada Allah, sehingga Allah menyatakan wa anni faddaltukum al alamin, aku lebihkan kalian atas seluruh alam semesta, diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ketika mereka melupakan diri mereka sendiri, lupa kepada Allah, tidak mengikuti tuntunan Allah, mendurhakai apa yang disampaikan oleh nabinya, maka Bani Israil itu waduribat alaihim dzillah wal maskan, menimpa kepada mereka kehinaan dan kenistaan, waba'u bighadabin min Allah, dan mereka kembali menuju kepada kemurkaan Allah. Dalika, yang demikian itu, bi'annahum, karena mereka yakfuruna bi ayatillah, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq, karena mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan. Dalika bima, karena mereka itu asau, karena mereka itu durhaka, dan karena mereka itu melampaui batas. Jadi itulah nasib yang dialami oleh satu umat yang awalnya mendapatkan bimbingan dari Allah, tuntunan, dan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi kemudian sejalan dengan berjalannya waktu, melupakan Allah, melupakan tuntunan Allah, melupakan perintah Allah, sehingga hatinya menjadi qasad, faqasad qulub, keraslah hati mereka, sehingga akhirnya mereka mendurhakai tuntunan Allah, dan kemudian nasibnya dilaknat oleh Allah. Jadi kaum muslim, jangan sampai nasibnya seperti apa yang dialami oleh Bani Israil. Al-Quran bicara tentang Bani Israil bukan untuk mengolok-olok Bani Israil. Al-Quran itu adalah untuk kaum muslimin, menjadi tuntunan untuk kaum muslimin agar jangan menjadi nasibnya seperti Bani Israil. Maka diingatkan di ayat yang tadi, jangan kalian melupakan Allah, jangan kalian melupakan tuntunan Allah, jangan kalian melupakan perintah Allah, karena nasibnya kalau melupakan Allah, melupakan perintah Allah, terbawa oleh kehidupan dunia, lupa bahwa hakikatnya dia akan kembali kepada Allah, maka dia akan keraslah hati mereka, dan akan menjadi suatu penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat. Mudah-mudahan di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita, kita terus ingat kepada Allah akan hakikat hidup ini, sehingga setiap hari dari waktu ke waktu kita hanyalah berpikir, orientasi kita bagaimana semakin bertambah keimanan kita, dari hari ke hari semakin bertambah, dan ujungnya di saat aja tiba dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan itulah kondisi yang kita harapkan dan kita dambakan, adalah saat yang disebut dengan husnul khotim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah ingatkan di dalam surat Al-Fajr sesuatu yang akan pasti terjadi pada diri kita. Kala sekali-kali jangan sampai melupakan akan hakikat hidup ini. Idza dukkatil ardu dakkan dakkan, ketika nanti bumi digoncangkan dengan goncangan dan goncang, dan pada saat itu itulah awal dari yang namanya kiamat alam semesta. Saat kiamat terjadi, hancurlah seluruh alam semesta. Lalu berikutnya, agenda berikutnya adalah Allah membangkitkan lagi manusia. Jadi kenapa Allah menghancurkan alam semesta? Karena ada kepentingan untuk manusia, ada agenda untuk manusia. Manusia dibangkitkan kembali di satu tempat yang namanya padang mahsyar untuk kemudian mempertanggungjawabkan hidup. Pada saat manusia dibangkitkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar itu, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, maka kemudian datanglah Allah bersama rombongan malaikat, soffan soffa, rombongan demi rombongan. Malaikat jumlahnya tidak akan terhitung, karena setiap urusan di dunia ada malaikat yang bertugas, ada malaikat yang mengerjakannya. Daun yang jatuh dari pohon ada malaikat, tunas yang tumbuh dari akarnya ada malaikat yang mengaturnya, angin yang berhembus ada malaikat, hujan yang turun ada malaikat yang mengatur, rezeki yang diberikan kepada manusia, binatang atau tumbuhan ada malaikat yang mengatur. Jadi kalau begitu malaikat itu banyak sekali bertebaran di hadapan kita, hanya saja kita tidak melihat. Nah, suatu saat Allah perlihatkan malaikat itu semua akan datang dengan berbaris dan berbaris. Berapa lama? Kita tidak tahu berapa lama rombongan malaikat, tapi itu tidak lain Allah menunjukkan kepada kita akan gemaha besarannya. Setelah rombongan malaikat selesai, entah berapa lama rombongan itu berombongan dengan berombongan, kemudian Allah waji ayauma idzin bi jahannam. Allah perlihatkan kepada manusia tentang jahannam, bagaimana dahsyatnya, bagaimana ngerinya, bagaimana menderitanya, sengsaranya di dalam kehidupan neraka jahannam. Yauma idzi yatadakkaru insan, maka pada hari itu sadarlah manusia, engeh manusia, wa anna lahu dzikra. Tapi apa artinya kesadaran itu? Sudah kasih, sudah lewat. Yang ada yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, menyesal. Ya laitani itu ada pernyataan penyesalan, ya Allah menyesalkan. Qaddamtu li hayati, kenapa aku tidak mempersiapkan kehidupanku hari ini? Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari itu tidak ada siksaan yang lebih menyiksa kecuali siksaan pada hari itu. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang menjerat dari suatu jeratan yang lebih menjerat daripada jeratan pada saat itu. Siksaan yang luar biasa. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, akan informasi yang disampaikan oleh Allah, berita yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka berulang kali Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang yang beriman memperhatikan setiap diri apa yang dikerjakannya untuk
untuk lihat, untuk hari esok, untuk hari akhirat. Yang ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal. Mudah-mudahan kita pada saatnya nanti, ketika kita ditimbang pada satu timbangan yang akan menentukan nasib kita, timbangan yang kita dapati adalah timbangan yang berat sama kebaikan. Mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan kita memohon kepada Allah, berdoa. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Ghafur Rahim. Ya Allah, hari ini kami ya Allah berkumpul di masjid Engkau ya Allah yang penuh limpahan keberkahan ini ya Allah. Rabbana innana amanna. Ya Allah, tetapkanlah kami menjadi orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Semakin lama keimanan kami semakin bertambah ya Allah, sampai pada ujungnya di akhir hayat kami dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Allah. Faghfir lana dzunubana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Waqina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Ya Allah, ya Rabbana, hablana min azwajina, ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, istri kami ya Allah, pasangan kami, suami istri kami ya Allah, qurrata a'yun, menjadi cahaya mata penyejuk hati ya Allah, cahaya mata penyejuk hati manakala kami semua berada di atas jalan takwa kepada Engkau. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah menjadi orang yang paling takwa di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, saudara kami, kerabat kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, yang telah meninggalkan kami mendahulu kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Terbilah ama ibadahnya ya Allah, tempatkanlah ya Allah pada tempat yang baik nanti ya Allah. Dan pada saat kami mengikuti langkah mereka, bertemu dengan mereka ya Allah, tempatkanlah kami ya Allah bersama mereka pada tempat yang baik, yaitu surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.